Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bunda Alhamdulillah, Trias, akhwat sekalian. semoga pada sehat semuanya. Amin. Ya Allah. Ada Uti Aam udah bergabung. Masya Allah. Uti Isti, Ustazah Dila juga udah ada ya. Ya kita mulai. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada kita semua yang kalau kita hitung la tuhsuha ya tentunya nggak bisa dihitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya pada pagi ini ketika kita bisa belajar, ketika Allah izinkan kita mempelajari kitabnya, mempelajari kalamnya, tentu itu pun adalah nikmat yang luar biasa, yang tidak tentu semua mendapatkannya. Betul ya? Maka dari itu akhwati fillah kita sama-sama meniatkan hati ya diri kita pada pagi ini bahwa kita hadir di Zoom ini adalah liwajhillah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi akhir zaman kekasih Allah ya ini habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik akhwati, mohon maaf ya kemarin kita langsung loncat surat apa? Masih ingat? Al-Zalzalah ya, Bunda Trias. Akan kemarin harusnya kan dari Al-Qari'ah surat apa dulu? Al-Adiyat dulu, Dia betul ya? Sudah Isti betul. Kita kemarin langsung Al-Zalzalah. Ya, memang kemarin nggak lihat dulu juga subhanallah karena apa namanya? Al-Qari'ah tentang kiamat kemudian ke Al-Zalzalah. Jadi langsung nyambung ke situ. Padahal pas kita baca kok kelewat Al-Adiyat gitu ya. Jadi ini nggak apa-apa ya kita bahas pada pagi ini Al-Adiyat. Insya Allah sudah pada hafal ayatnya, betul? Insya Allah ya kita baca setiap sholat. Bahkan kalau nanti tarawehan, tarawehan. Kalau taraweh pasti ini sering juga dibaca ya di kampung-kampung pasti dari surat apa tuh? Kebaca nggak lah dia biasanya? Enggak, Oh enggak ya, kan dari At-Takatsur ya. Ya Takasur. kita baca dulu Al-Fatihah surat Al-Adiyat bareng-bareng seperti biasa ya. Mudah-mudahan dengan yang kita baca setiap hurufnya mendapatkan pahala dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. amin. Boleh dibuka mikrofonnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Billahi Ya. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Adiyati dobhan. والعاديات ضبحا Dobhan. Fal muriyati qadha. Falmuriyati فالموريات qadhan. قدحا Fal mughirati subha. Falmughirati فالملقيات subhan. صبحا فأثرن به نقعا Fa'atharna فأثرن bihi به naf'a. نقعا فوسطن به جمعا فوسطن فوسطن به Nabihi به jam'a. جمعا إن الإنسان لربه لكنود Inna إن الإنسان insana li rabbihi lakanud. وإنه على ذلك لشهيد
Wa وإنه innahu ala على dzalika ذلك lasyahid. وإنه لحب الخير لشديد Wa وإنه innahu لحب lihubbil الخير khairi لشديد lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Afala أفلا يعلم ya'lamu إذا idza بعثر bu'thira ما ma في fil القبور qubur. وحصل ما في الصدور وحصل Sila ما ma في fil الصدور sudur. إن ربهم بهم يومئذ لخبير Inna إن rabbahum ربهم bihim yawma idzil lakhashir. بهم Fikun akhwati, semoga setiap hurufnya menjadikan pahala untuk kita sehingga menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sedikit membahas tentang tajwidnya dulu ya. Kita mengenal namanya mad iwad. Nah, mad iwad. Huruf mad iwad. Apa itu mad iwad? Kalau secara bahasa pengganti ya. Tapi di sini maksudnya itu berhenti pada huruf yang berfathah tanwin dibaca panjang dua harokat. Ini kan tanwin ya, an. Jadi mad iwad ini khusus untuk yang tanwin tapi berharokat fathah. Tidak berlaku pada domatain, tidak berlaku pada kasrotain, in, tidak. Hanya an saja. Bagaimana kalau an ini berhenti? Maka kita bacanya kan misalkan di sini contohnya hakiman asalnya ya. Tapi kalau kita wakaf menjadi hakimah. Begitu ya. Hakimah. Boleh diikuti? حكيما Masya Allah. Kemudian rahiman juga ketika wakaf menjadi rahimah. Begitu. Ya, ini namanya mad iwad. Iwad pengganti asalnya tanwin menjadi apa tadi? Jadi mad panjang ya. Mad Panjang artinya dua rakaat. panjang, iwad pengganti. Jadi asalnya hakiman menjadi hakimah. Maka di sini juga di ayat berapa? Ayat 1 ya. Dobaha. Asalnya dobhan. Maka ini dinamakan dengan mad apa akhwat? Iwad. Kemudian apa lagi? Kedua, ayat 2. Ayat apa lafadznya Bunda Trias? Ayat 2. Uha Qadaha, kemudian usti 3. isti. Ayat 3 apa lafadznya? صبحا Mustada Fitri. Ayat 4. نقعا Nah, ayat 5 Ustadzah Dila. جمعا Kemudian ayat 6 ada nggak Usti Aam? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena Tidak dhammah ada. ya. Domah. Karena disyaratkannya harus fathah. Fathah. Dan dibaca dua harokat. Jangan terlalu lama ya. Dobaha nggak boleh. Atau dobha tidak boleh juga. Jangan diberhentikan secara tiba-tiba. Dobaha ha. Nah, nggak boleh karena seolah-olah kayak hamzah. Makanya natural aja. Wal adiyati dobha ha gitu ya. Boleh dengan ketukan bisa. Oke. Barakallahu fikun. Nah, bisa difahami akhwat tentang mad iwad? Udah ya, murojaah aja ini. Masya Allah. Sekarang kita bahas tentang surah Al-Adiyat. Ini gambar apa akhwat? Ada tiba-tiba ada yang ikut nimbrung. Gambar apa? Udah. Kuda ya, Masya Allah. Barakallahu fikun. Ada yang punya kuda di sini? Atau mainan kuda? Oke, bismillah. Di surah Al-Adiyat ini ada dua pendapat para ulama. Apakah masuk makiyah atau madaniyah? Gitu kan ya. Kalau makiyah masuknya kategori sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Kalau madaniyah apa definisinya? setelah Nabi Nah, Masya Allah setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Nah, ada dua pendapat. Kenapa? Oke, karena dilihat dari artinya kan ini kuda. Coba, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, udah ada perang belum? Belum. Belum, ya kan? Nggak ada perang. Bahkan ketika Bilal bin Rabah
kita sering dengar kisahnya ya, Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian sampai disimpan batu di perutnya yang sangat besar gara-gara Bilal mengatakan apa? Allahu ahad, ahad gitu. Karena Bilal masuk Islam, kemudian tapi dia belum masih menjadi seorang budak. Rasulullah nggak bisa apa namanya nggak bisa membela gitu ya saat itu karena memang belum disyariatkan namanya perang, belum ada yang namanya kuda gitu, kuda perang nggak ada. Kemudian juga ketika Yasir bin Amr ya disiksa saat itu, disiksa keluarganya sampai meninggal. Kemudian Rasulullah nggak bisa ngapa-ngapain karena belum datang syariat perang. Sehingga kata Rasulullah, sabran ya ala Yasir inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah itu adalah surga untuk kalian. Rasulullah tidak bisa membela mereka karena saat itu belum disyariatkannya perang. Maka ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama apakah makiyah atau madaniyah. Sehingga yang mengatakan ini makiyah itu jadi sebab apa yang makiyah yang madaniyah dulu ya. Yang mengatakan madaniyah karena kuda itu adanya setelah apa Ahwat? Setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Barulah ketika di Madinah baru ada perang Badar itu kan, ada perang Uhud, perang apa lagi? Perang Tabuk dan perang-perang yang lain. Itu yang mengatakan perang Madan, yang mengatakan surat Al-Adiyat ini adalah Madaniyah. Kemudian yang Makiyah, kok ada yang Makiyah? Bagaimana gitu ya? Sehingga di sini kata para ulama yang mengatakan Makiyah bahwasanya perang itu bukan hanya di zaman Islam saja gitu, tetapi juga di zaman sebelum adanya datang Islam pun sudah ada peperangan. Cuman perangnya yang receh. Receh apa? Jadi kalau di zaman Rasulullah kan perang untuk apa? Membela agama Islam gitu ya, membela agama Islam. Tapi sebelum datang agama Islam, perang ini juga ada, tapi hanya perang saudara. Atau gara-gara apa? Gara-gara ada kabilahnya yang dibunuh, ikut ngebunuh lagi perang. Atau maaf ya, kalau di syair-syair jahiliyah juga dibahas, perang itu terjadi gara-gara ada perempuan yang disukai satu kabilah, misalnya seseorang, kemudian kalah dengan suku yang lain, kemudian terjadi perang. Receh banget gitu ya. Jadi yang mengatakan makiyah juga ini karena perang atau kuda. Perang itu ada juga sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah atau di zaman jahiliyah pun ada dan suka menggunakan kuda. Dan akhwati fillah, di sini ada perbedaan pendapat juga. Apakah wal adiyati dhabha ini adalah kuda? Nah, ada pendapat yang lain yaitu Sayyidina Ali ya radhiyallahu karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa yang dinamakan di sini wal adiyati dhabha bukan kuda. Kira-kira hewan apa? Hah? Ada yang pernah dengar? Hewannya adalah unta katanya ya. Unta dan demi unta yang berjalan dengan kencang. Jadi kalau misalkan pendapat jumhur, salah satunya Abdullah ibnu Abbas mengatakan wal adiyati dhabha itu adalah kuda perang. Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Sedangkan pendapat Ali, Sayyidina Ali beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal adiyati dhabha adalah apa tadi? Unta gitu. Unta pun dia berjalan juga gitu. Nah, di sini boleh pendapat yang mana, tapi yang jumhur mengatakan bahwa wal adiyati dhabha adalah demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ini ya, jadi nggak apa-apa ya mau makiyah mau madaniyah ya nggak apa-apa, kita yang penting kita memahami makna yang akan dijelaskan dalam surat ini. Begitu ya. Jadi jangan sampai berantem. Gara-gara saya makiyah dia madaniyah nggak usah berantem. Yang penting makna dari kandungan ayat yang kita baca yang itu yang menjadi pentingnya. Karena ada sebagian surat yang awalnya makiyah, tengahnya madaniyah. Ada juga sebaliknya, ada yang madaniyah, tengahnya makiyah atau akhirnya makiyah. Begitu. Jadi bukan masalah besar ya. Yang penting kita berusaha untuk memahami maknanya karena dalam Al-Qur'an disebutkan qad aflahal apa? Apaan? Ya dalam Al-Qur'an disebutkan qad aflahal mu'minun. Lanjutnya apa? Alladzina hum, kalau akhwat ada semuanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kata Allah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk.
gitu ya. Orang yang khusyuk sholatnya pasti beruntung, pasti bahagia. Dan bagaimana kita bisa khusyuk? Ya salah satunya kita harus memahami ayat yang kita baca gitu ya. Tentunya beda orang yang hanya membaca Al-Quran tanpa paham artinya. Ya, dia nggak baca terjemahannya. Kemudian yang baca terjemahannya tanpa mentadaburi tentu akan beda. Beda ya. Yang mentadaburi satu ayat per ayatnya akan berbeda dengan hanya membaca artinya saja. Oke, dan ini pun gitu ya, kita berusaha untuk apa? Untuk biar ketika kita membaca Al-Quran, kita khusyuk ya. Karena jangan sampai kata Rasulullah SAW akan datang sebuah kaum ya, yang mana Al-Quran tidak sampai kepada tenggorokannya. Dia hanya membaca saja tetapi tidak sampai kepada hatinya. Waliyadzubillah. Ya, maka kita berlindung kepada Allah agar tidak termasuk pada golongan tersebut. Oke, kita maknakan, kita sama-sama mentadaburi ayat pertama di sini wal adiyati dhubha. Kata Allah, wa-nya di sini adalah waw sumpah ya, waul qasam yang pernah kita bahas. Wal adiyati, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Dhubha itu kencang ya. Al adiyah itu hewan yang berlari kencang dan terengah-engah. Saking apanya? Saking kencangnya berlari. Ada yang pernah naik kuda? Pernah ya mungkin, atau delman ya di jalan pernah lihat ya bagaimana ketika dia berlari itu terengah-engah betul ya. Ada suara suara terengah-engah dari hewan tersebut. Nah, sebelumnya kita pernah bahas juga kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu maka menunjukkan apa yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang luar biasa atau termasuk bukan yang biasa-biasa tapi luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kuda apabila dilarikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ketika berjihad, maka ia lari dengan kencangnya dan suara dengus nafasnya yang keras saat berlari. Gitu ya. Allah mensifati hewan kuda ini bahwa ketika dipakai di jalan Allah, maka dia ketika berjihad dengan kencangnya ya lari kemudian ada suara terengah-engah. Kemudian ayat kedua falmuriyati qadaha, dan kuda itu mencetuskan api dengan pukulan kuku ya, pukulan kuku teracaknya. Jadi kalau misalkan kukunya berbenturan dengan batu itu seolah-olah keluar api. Atau juga sebagian pendapat para ulama bahwa ketika kuda berlari itu ada batu-batu kerikil yang terlempar gitu ya, kemudian saling beradu dengan batu yang lain sehingga mempercikan api gitu ya. Ini mensifati saking kencangnya lari kuda sampai memercikan api. Ya di sini ya ini suara detak teracaknya ketika menginjak batu-batuan lalu keluarlah percikan api darinya. Ya. Kemudian ayat ketiga kata Allah Subhanahu wa taala fal mughirati subha, dan kuda ya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ini namanya ada dalam peperangan namanya al-igharah. Al-igharah ya. Yaitu Rasulullah ketika di zaman peperangan itu suka menyerang para musuh di waktu pagi. Maka di sini penjelasannya yaitu mengadakan serangan di waktu pagi hari sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadakan serangan di waktu subuh, maka apabila beliau mendengar suara azan di kabilah yang akan diperanginya, beliau mengurungkan niatnya ya. Dan apabila beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak mendengar suara azan di kabilah tersebut, maka dilangsungkanlah niatnya. Maka ini di zaman Rasulullah berdakwah pada suatu kabilah. Jadi kalau kabilah tersebut di waktu asalnya kan mau diserang ya, asalnya mau diserang. Tapi ketika terdengar azan di tempat tersebut, maka tidak jadi. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena mereka sudah masuk Islam, berarti mereka melaksanakan sholat. Tetapi ketika mereka tidak melaksanakan sholat, ketika mereka menolak dakwah Rasulullah, maka al-igor ya Rasulullah langsung menyerang mereka begitu. Jadi kalau orang-orang kafir kira-kira subuh-subuh bangun nggak? Orang-orang non muslim atau ya subuh-subuh ada yang bangun apa enggak? Jarang ya, mungkin ada yang bangun karena mau jualan. Jarang ya. Makanya maaf ya kalau ada masjid masih kosong, ini hati-hati, ini kemana orang Islamnya ya. Ya Masya Allah. Jadi di zaman Rasulullah pun seperti itu. Kalau kabilah yang akan diserangnya tiba-tiba terdengar adzan, maka tidak jadi apa? Tidak jadi menyerang. Tapi kalau terdengar adzan
Kalau tidak terdengar adzan maka Rasulullah akan menyerang mereka, gitu ya. Kemudian masih mensifati kuda tersebut, fa'atharna bihi naq'a. Masya Allah sampai ayat 4 ya, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu. Jadi kalau kuda lari itu kan sampai mengeluarkan debu gitu ya, saking kencangnya. Maksudnya debu di tempat kuda-kuda mereka sedang beraksi di kancah peperangan. Ketika terjadi peperangan, debu-debu tersebut berterbangan. Masya Allah ya. Oke, akhwati fillah, sampai sampai ayat 4 ini. Kenapa Allah menyebutkan kuda gitu? Coba akhwat. Ya, akhwat mungkin ada yang mau menerawang kenapa kuda? Kenapa Allah sebutkan kuda? Mungkin Ustazah Isti mau jawab? Tidak tahu, Ustazah. Tidak tahu. Coba, ini kuda ya. Dikasih makan kan sama siapa? Milik. Sama pemiliknya, betul ya? Sama tuannya. Dikasih rumah nggak? Kasih dikandangin. Kandangnya. Dikasih HP nggak? Tidak. Ada enggak ya? Sebentar ya. Ini ada yang sebentar, ini ada yang bunyi. Kemudian dikasih apa? Dikasih baju nggak, Huat? Enggak juga Ada ya. sebagian dipakein. Ada. Oke, sebentar. Di layar masih ada nih? Ada. Masih. Ini pelajaran untuk kita. Kuda cuma dikasih makan aja, ya. Tapi dia setia kepada tuannya. Betul ya? Bahkan diajak berperang aja dia mau. Betul? Insya Allah. Ini untuk kita. Kita dikasih apa sama Allah? Kita dikasih banyak sekali nikmat dari Allah. Betul nggak? Betul. No, betul. Kalau kuda mungkin cuma dikasih rumput, dikasih makanan, kandang juga ya seadanya, nggak ada yang dari emas atau dari atau dikasih HP gitu, nggak ada ya. Tapi subhanallah ya, kuda dia taat kepada tuannya, diajak perang aja mau, dia mengerahkan tenaganya untuk membela tuannya. Sedangkan manusia gitu ya, yang Allah berikan bermacam-macam nikmat sama Allah, dikasih makan, pakaian, tempat tinggal, keluarga, akal, apa yang mereka lakukan gitu ya, subhanallah. Disuruh sholat aja susah, betul nggak? Betul ya. Disuruh ibadah aja susahnya minta ampun. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini kata para ulama, kenapa kuda gitu? Kuda cuma dikasih makan aja dia taat, diajak perang aja dia mau gitu. Padahal nggak berakal, tapi kita dikasih akal. Nikmatnya juga macam-macam dikasih sama Allah, tapi mau sholat aja masih malas-malesan. Gitu ya. Oke, kemudian juga sebagian pendapat mengatakan kenapa kuda? Nah, ini kuda pun disamakan dengan yang lainnya, akhwat. Kuda dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah kasih apa ke kita? Kita misalkan kita sekarang ikut nge-zoom, dikasih apa? Ada yang pakai HP, betul ya? Ada yang pakai laptop? Ada. Oke, yang sering banget kita bawa-bawa HP deh. Kalau laptop atau komputer mungkin kita tinggalkan di rumah kalau kita bepergian. Kita dikasih HP. Itu dari siapa hakikatnya? Dari Allah. Dari Allah. Tapi apa yang kita lakukan? Kadang HP ini bukan untuk ibadah, ya. Mungkin naudzubillah kita malah menjadikan untuk gibahin orang, malah untuk tidak bersyukur, malah untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah, ya. Atau mungkin naudzubillah dia menonton sesuatu yang tidak diridhoi atau mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dengerin musik gitu ya, sehingga dia terbuai dengan dunia, melihat aurat atau melihat lawan jenis dengan HP tersebut. Nah, maka hampir sama gitu ya. Allah berikan kepada kita apa? Nikmat yang begitu banyak. Kalau misalkan sehingga dalam suatu hadis disebutkan kuda itu, hewan kuda, itu bisa menjadi pahala bagi pemiliknya, bisa jadi apa juga? Bisa jadi dosa, bisa menjadi maksiat untuk pemiliknya. Bisa menjadi pahala kalau apa? Kalau kuda tersebut dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Ya, dipakai untuk memerangi orang-orang kafir. Ketika ada perang dia pakai. Atau dia membantu orang lain ketika ada orang kesusahan, keberatan dengan membawa beban
ya, akan menjadi pahala. Dan sebaliknya, kuda tersebut akan menjadi maksiat kalau apa? Kalau dipakai untuk memerangi kaum muslim, naudzubillah ya, untuk menghalangi orang-orang Islam. Begitupun apa yang kita miliki pagi ini, saat ini, kalau tidak dipakai untuk kebaikan, maka akan menjadi dosa untuk kita. Contoh kecil HP aja deh yang sekarang lagi semuanya punya. HP ini akan menjadi pahala kalau kita pakai untuk kebaikan. Kita download aplikasi Al-Quran misalkan ya, kita biar gampang kita kemana-mana baca Quran gitu. Atau untuk kajian, kita dengerin ceramah, itu menjadi apa? Pahala. Atau Masya Allah yang punya M-Banking ya, dari HP bisa bisa apa? Bisa sodakoh, kan luar biasa, jadi pahala kan. Tapi sebaliknya juga, kalau kita pakai untuk selain dari itu, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka yang kita miliki akan menjadi dosa bagi pemiliknya, begitu ya. Ini banyak sekali hikmah kenapa tentang kuda, dan orang-orang yang memiliki kuda itu, ya ada, kalau orang yang beriman pasti akan beruntung. Tapi kalau yang tidak memiliki iman, maka apa yang dia miliki sekecil apapun akan menyelakakan dia. Waliyadzubillah. Oke, akhwat, tadi ayat 1 sampai 4 ini menerangkan kuda. Tentang sumpah. Dalam Al-Qur'an, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, nanti ada jawabnya. Allah akan menyumpahi apa? Oke, akhwat, ayat 5 jawabannya. Kata Allah, oke, masih ada ayat 5, afwan akhwat, tertinggal ya. Fawasat nabihi jam'ah, masih menyifati kuda, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Itu sifatnya kuda ya. Dan dengan apa? Dengan setia kepada tuannya, dia menyerbu ke tengah musuh. Ya, ini kuda-kuda tersebut berada di tengah-tengah kancah peperangan, mengobrak-ngabrik barisan musuh. Kenapa? Karena saking setia kepada tuannya, taat kepada perintah tuannya. Begitupun kita harus seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jawab qasamnya. Kata Allah dalam ayat 6. Innal insana li rabbih lakanud. Ini jadi pelajaran penting, akhwat. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah. Insan, coba akhwat fillah. Kita manusia bukan? Kita manusia? Betul? Halo akhwat? Manusia, manusia. Manusia. Jadi kita langsung dengar ini bukan bilang oh dia tuh yang kufur, dia bukan. Kita langsung nunjuk ke diri kita. Kita manusia. Kata Allah apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Bahwa manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi secara umum manusia ini kalau disebut insan dalam Al-Qur'an, maka Allah sebutkan orang mukmin juga orang kafir. Bukan hanya orang kafir aja, tapi mencakup semuanya. Ada sebagian ayat langsung nyebutin orang munafik, ada orang kafir, ada orang mukmin. Tapi di sini kalau secara umum berarti banyak sekali dan semua manusia mencakup dalam ayat ini. Innal insana li rabbihi lakanun. Oke, kita berpikir sama-sama. Apa yang kita ingkari ya Allah? Apa gitu ya? Coba di sini dalam tafsirnya. Ini subjek sumpahnya, ini ya, jawab qasam dalam bahasa Arab, ini jawabannya. Karena kan tadi bersumpah ya, dari ayat 1 sampai 5, jawab qasamnya ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna, penegasan, sesungguhnya. Lakanud, pasti. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan 2 kali penegasan. Sesungguhnya pasti. Manusia itu ingkar. Ya. Dengan pengertian bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar mengingkari nikmat-nikmat Tuhannya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsirkan oleh Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan bahwa al-kanud artinya orang yang ya'uddul masaib wa yansa ni'amillah. Ingat akhwati fillah, kata Hasan Basri apa? Al-kanud di sini, kanud artinya apa? Mereka yang mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk yang kanud itu dia inget musibahnya aja gitu. Kemarin aku lapar, kemarin aku celaka, kemarin aku begini-begini. Disebut-sebut ke orang-orang. Ada seperti itu, ada? Kita pernah seperti itu? Pernah ya. Musibahnya cuma 1 kali atau musibahnya cuma 1 hari, tapi dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Ahwati fillah, pernah nggak gigi bolong? Pernah gigi bolong? Pernah, Pernah. pernah. Yang bolongnya 1 atau banyak? Satu. 1. Yang masih adanya banyak.
banyak kan. Masih Tapi yang banyak. bikin ya masih banyak yang tetap ada di apa di mulut kita kan daripada yang bolong itu. Tapi apa yang kita ingat? Yang bolongnya yang ingat. Betul ya? Padahal banyak banget nikmat Allah. Atau kaum ahwat nih, jerawatnya cuma satu. Tapi uring-uringannya lama, ya aku udah jerawat satu sampai distatusin, cerita sana sini gitu. Padahal cuma satu titik doang jerawatnya. Nah ini kata Allah SWT, manusia itu kanud. Kanud itu apa? Mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat Allah. Maka dari sini awatifillah, kita nggak mau nih termasuk orang-orang yang kanud. Maka apa? Musibah sudah lupakan ya. Musibah apapun yang telah menimpa kita, apakah kehilangan seseorang gitu ya, atau misalkan mohon maaf yang belum datang jodohnya, itu kan cuma sebagian kecil. Tapi ingat ya akhwati fillah, Allah kasih nikmat yang banyak sekali. Mungkin dengan tertundanya jodoh ya, Allah kasih kita kesempatan untuk cari ilmu lebih banyak. Allah ingin kita mendapatkan yang lebih baik. Allah ingin kita lebih banyak waktu untuk orang tua kita dulu gitu ya. Begitu Ustazah? Ya, ya untuk para jomblower nggak apa-apa ya kalau tentang jodoh itu nanti Allah yang kasih kepada kita ya, yang itu masalah jodoh adalah rahasia Allah. Maka jangan fokus dengan sesuatu yang belum kita miliki, bahkan sesuatu yang kita anggap itu musibah. Oh saya musibah begini-begini, jangan ya akhwat. Tapi ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Nikmat kalian bisa baca Al-Quran hari ini, nikmat kita bisa sedekah, nikmat kita bisa bersama orang tua, kita bersama keluarga, bahkan mungkin masya Allah nikmat pagi ini masih ada kuota. Betul ya, karena sebagian orang ada yang izin, Ustazah maaf saya nggak ikut Zoom katanya ya, karena nggak ada kuota. Banyak ya seperti itu. Masya Allah. Kenapa? Maka ini adalah nikmat dari Allah. Jangan ingat-ingat musibah, tapi yang harus kita ingat apa? Adalah nikmat-nikmat Allah yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mengingat nikmat Allah, menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitung saking banyaknya. Bahkan pernah ada yang menghitung kejapan mata itu berapa kali dalam sehari, dalam 1 jam. Ada nggak? Coba ahwat ya, memejamkan apa mengedipkan mata 1 hari berapa 1 jam aja berapa kali? Nggak pernah ngitung ya. Pokoknya gitu. Tapi kalau kita nggak medip-medip bisa nggak? Melotot aja nggak Tidak bisa ya bisa. hati? Nggak bisa, masya Allah. Atau denyut nadi kita berapa kali dalam 1 jam ya, dalam 1 menit berapa kali, bahkan bernafas aja ini mahal sekali. Kalau kita ingat musim corona ya, satu gas tabung itu untuk berapa jam? 3 apa 2 jam ya 3 apa 2 jam kalau nggak salah. Dan itu membutuhkan biaya sekitar 1.200.000 untuk 2 jam. Bayangkan akhwat, kita bernafas udah berapa kali, berapa jam. Nah ini nikmat yang banyak sekali. Dah gitu ya. Dan ketika kita diingatkan oleh Allah, innal insana lirabbih lakanud, memang relate. Kita memang betul, kita tuh ternyata seperti itu. Lebih ingat musibah daripada nikmat. Oke, kita perbaiki ya akhwat ya. Kita ingat nikmat Allah, lupakan yang namanya musibah atau kesedihan, lupakan, ingatlah nikmat Allah pada hari ini. Begitu. Kemudian kata Allah, wa innahu ala dzalika syahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi memang di sini ada dua pendapat. Innahunya hunya kepada Allah ada, tapi juga sebagian pendapat mengatakan yang lebih kuat bahwa di sini bisa juga innahu adalah untuk manusia. Manusia ketika ingkar kepada Allah, dia sebenarnya menyaksikan, dia sebenarnya sadar dia telah ingkar kepada Allah. Oke, kita baca di sini kata Imam Qatadah dan Sufyan As-Tsauri mengatakan bahwa sesungguhnya Allah benar-benar menyaksikan hal tersebut. Nah, ini pendapat pertama. Dapat pula ditakwilkan bahwa domir yang merujuk kepada manusia ini domir ya, hu-nya ini kata ganti. Menurut Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurazi, dengan demikian berarti maknanya ialah sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan sendiri, mengakui akan keingkaran dirinya melalui sepak terjangnya, yakni terlihat jelas hal itu dari ucapan dan perbuatannya. Jadi sebenarnya kita tuh sadar gitu. Apakah dia akan menyaksikannya saat ini? Kalau orang kafir mungkin dia nggak sadar ya. Tapi orang mukmin sadar nggak kalau kita maksiat? Sadar ya. Ataupun kalau nggak sadar sekarang, kalau orang kafir berarti sadarnya nanti di akhirat. Dia menyaksikan, oh dulu saya ingkar. Saya ingkar. Sampai mereka berani bersumpah. Wallahi ma kunna musyrikin gitu ya. Sampai mereka bersumpah demi Allah.
aku tidak musyrik kepadamu ya Allah di dunia gitu ya. Tafsiran minggu kemarin tentang sumpah-sumpahnya orang musyrik ketika dihadapkan dengan neraka, dihadapkan hari penghitungan, mereka bersumpah aku nggak seperti itu, sehingga Allah datangkan saksi-saksi saat itu ya. Kemudian dalam surah At-Taubah, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir. Jadi orang kafir walaupun mereka berniat memakmurkan masjid, mohon maaf ya, dia bangun masjid misalkan pada dia non muslim, tapi sebenarnya dia tahu bahwa dia tuh adalah orang kafir, hatinya kafir. Ya, cuma pengen sodakoh aja atau pengen biar disebut dermawan, tapi dalam hatinya dia tahu dia dalam keadaan kekafiran. Begitupun orang-orang mukmin, orang beriman mohon maaf ya, tapi dia melakukan maksiat misalkan dia berdosa, dia yakin dia tahu bahwa dia salah begitu. Kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid la syahid afan wa innahu astagfirullah wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil ya karena kecintaannya kepada hartanya. Wa innahu lihubbil khair, maksudnya karena dia cinta kepada harta. Al khair ini harta. Kenapa khair harta diartikan sebagai khair atau khair diartikan sebagai harta? Coba akhwat, harta itu baik apa tidak? Harta baik? Harta sebuah kebaikan apa bukan, akhwat? Baik, Baik ya, tergantung. punya uang baik? Baik ya, punya mobil, punya rumah itu suatu kebaikan. Maka dinamakan dengan al-khair. Tapi lihat juga khair ini untuk orang-orang beriman. Tapi kalau di tangan orang-orang yang kafir, maka bukan suatu kebaikan. Tapi di sini secara umum harta itulah sebuah kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Orang-orang yang mencintai hartanya lasyadid, ya, saking cintanya kepada harta. Jadi hati-hati. Cinta harta itu boleh apa enggak sebenarnya? Cinta harta boleh? Boleh. Boleh ya, sepakat. Tapi lasyadid, kebangetan. Cintanya kebangetan. Oke, sepakat ya, cinta harta boleh. Yang nggak boleh apa barusan? Kebangetan. Kebangetan, cinta banget. Sehingga apa? Kalau sudah terlalu cinta kepada harta, maka akan ada namanya penyakit bakhil. Apa itu bakhil? Pelit ya, Pelit pelit. kikir. Kikir, saking cintanya sama harta nggak mau bersodakoh, nggak mau berinfak. Pokoknya ini harta saya. Dia nggak mau infak sama sekali karena kebahilannya. Maka tanda-tanda orang yang terlalu cinta harta, dia akan bakhil. Begitu. Ya. Atau apa? Tandanya orang bakhil itu sebaliknya bolehlah seperti itu ya. Orang yang terlalu cinta hartanya pasti bakhil begitu. Jadi kalau orang yang punya harta banyak tapi dia dermawan, maka dia tidak terlalu mencintai hartanya. Maka kata Rasulullah SAW dalam doa ya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, kata Rasulullah. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai puncak kebingungan kami, atau jangan menjadikan dunia ini sebagai cita-cita kami, ya Allah, jangan. Maka jadikanlah dunia itu di tangan kalian, jangan di mana? Jangan di hati kalian. Gitu. Tangan nggak apa-apa, di kita banyak uang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk hati itu bahaya. Ya, misalkan mohon maaf, misalkan ada seseorang yang udah dikaruniakan sebuah mobil, misalkan ya, seorang suami, seorang laki-laki udah dikasih mobil, punya harta. Udah punya mobil, apa yang dielus-elus? Mobilnya kan ya. Saking cinta sama mobilnya dielus-elus, istrinya lupa misalkan ya. Nah, kalau mobilnya tergores, kira-kira gimana? Karena saking cintanya. Maka yang tergores apanya? Hatinya juga gitu ya, saking cintanya kepada harta gitu, saking cintanya kepada mobilnya, ketika tergores yang sakit adalah hatinya juga. Kenapa? Karena saking cintanya. Maka naudzubillahi min dzalik ya. Ini juga di sini kita diingatkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jangan terlalu cinta kepada harta, jadikan harta itu di tangan kalian, jangan di hati kalian. Karena hakikatnya ketika kita meninggal, yang yang kita bawa hanya amalan kita. Harta kita nggak bakal dibawa meninggal. Kita punya rumah, kira-kira kalau kita meninggal itu rumah ikut sama kita apa enggak? Enggak ya, enggak nganterin kita, enggak ada. Punya mobil mewah enggak bakal nganterin kita. Mungkin nganterin hanya sampai ke pemakaman, udah gitu balik lagi. Dan akan menjadi harta warisan untuk orang keluarga kita.
Begitu tentang bakhil ya. Ini suatu sifat yang harus kita hindari ya. Karena orang-orang yang bakhil ini mereka kemarin disebutkan dalam ayat yang lain, bakhil ini adalah tanda seseorang yang tidak percaya akan hari kiamat gitu ya, yang tidak percaya dengan hari akhir. Pernah dengar cerita juga, nggak apa-apa nih selangan ya akhwati. Pernah dengar suatu kisah dalam kitab Imam Mujahid, beliau mengatakan tentang kebahilan. Boleh ya, agak sedikit cerita. Boleh, Ada coba. seseorang yang bakhil banget ya, bakhil. Dia orang kaya, tapi bakhil. Sampai ke temennya aja nggak pernah ngasih apapun, nggak pernah ngasih makanan. Oke, nah temennya ini dia seorang yang fakir, nggak punya apa-apa. Tapi udah jengkel gitu ya, saya tuh miskin, nggak punya apa-apa, tapi nggak pernah dapat kebaikan dari si temennya itu. Kan kalau temen biasanya neraktir gitu ya. Tapi saking bakhil si temennya nggak pernah neraktir. Akhirnya suatu ketika, seorang fakir ini, sahabatnya yang fakir ini, pengen ngasih pelajaran buat siapa? Buat si orang bakhil ini, buat si temennya. Akhirnya dia mengumpulkan harta, mengumpulkan uang itu setiap harinya. Untuk apa? Ya, untuk membeli makanan yang sangat mahal. Masya Allah ya, si fakir ini beli apa? Beli makanan. Beli makanan yang sangat mahal. Kemudian ngajak siapa tuh kira-kira? Ngajak si bakhil ya. Yuk kita makan yuk. Nah, apa yang respon dari si bakhil? Dia senang banget ya. Harusnya emang ngambil pelajaran betul ya. Wah, teman saya yang fakir bisa neraktir saya gitu. Tapi ke saya nggak bisa. Harusnya seperti itu. Tapi saking bakhilnya, ya subhanallah. Dia senang sekali karena diundang makan di rumah temannya yang miskin ini. Akhirnya dia, wah mewah banget ya makanannya gitu ya. Sehingga dia makan dengan lahap. Karena bakhil itu terbagi dua ya, akhwat ya. Ada yang bakhil kepada orang lain, ada yang bakhil kepada siapa? Kira-kira? Halo? Bakhilnya ke Diri, orang lain sama bakhil kepada diri sendiri. diri sendiri. Diri Nah, sendiri. ini yang lebih parah, akhwat. Lebih parah yang bakhil kepada diri sendiri. Dua-duanya sebenarnya. Ketika dia sudah bakhil kepada diri sendiri, pasti bakhil ke orang lain juga itu. Tapi ada juga yang bakhil ke orang lain, tapi ke diri sendiri enggak. Nah ini saking bakhilnya, ke diri sendirinya pun dia bakhil. Enggak pernah beli makanan mewah, makanan yang enak, saking pelit untuk dirinya sendiri. Ya, ini orang tersebut. Ketika dikasih makanan mewah, dia senang banget ya. Makan banyak sekali, makan saking senang banget dapat makanan gratisan gitu ya. Heran kan orang yang miskin ini orang kaya ketika dikasih makan seneng juga gitu ya. Nah, suatu ketika karena kebanyakan makan kira-kira gimana, Wan? Hmm? Kekenyangan ya. Kekenyangan, kemudian makanan yang dia makan ada yang dimuntahkan. Mohon maaf agak jijik ya, dimuntahkan lagi. Kemudian si bakhil ini apa? Dia nangis. Dia nangis. Oleh kata si fakir ini, kata si fakir miskin, "Kamu kenapa nangis?" Kemudian kata si bakhil, karena makananku keluar lagi gitu ya, astagfirullah, Oh, saking apanya, saking bakhilnya, naudzubillah ya, karena orang bakhil ini menunjukkan dia terlalu cinta kepada dunianya, waliyadzubillah. Oke, di sini orang bakhil itu dia merugikan keluarganya, naudzubillah. Ada juga ada salah satu kisah di Jazirah Arab ya, seorang ayah meninggal, kemudian dia dulunya terkenal fakir, fakir miskin ya, karena anak-anak dan istrinya tidak mendapatkan harta yang layak gitu ya, tidak makanan tidak dicukupi, pakaian juga tidak dicukupi. Ketika meninggal, ternyata apa? Ternyata si bapak ini yang wafat ini dia memiliki harta yang sangat banyak. Ternyata gitu ya. Kemudian ketika sudah dikuburkan, anaknya ngeluh ya, ayah saya ini dia meninggalkan harta, padahal dulu kita makan aja susah gitu. Kemudian kata seorang syekh, harusnya kamu bahagia gitu, kamu mendapatkan harta warisan gitu. Tapi kata kata anaknya, kami jengkel gitu. Kenapa? Karena dari dulu kita hidup sangat susah gitu. Makanya naudzubillah ya, orang-orang yang memiliki rasa pelit itu akan merugikan keluarganya. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk sedikit apapun yang kita punya, belajar berbagi, apapun itu, makanan kah ya, minuman kah, maka ajarkan harus dari kecil ya, diajarkan dengan yang namanya dermawan, berbagi. Karena Pak Bakhil menunjukkan terlalu cintanya kepada apa? Harta. Oke, kita baca sedikit di sini. Ya, ini sesungguhnya kecintaannya kepada harta benda benar-benar sangat berat,
sehubungan dengan makna ayat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Pendapat kedua mengatakan bahwa sesungguhnya karena kecintaannya kepada harta, dia menjadi seorang yang kikir. Kedua makna sama-sama benarnya. Jadi yang mengatakan ya keduanya sama betul ya. Kemudian Allah SWT menganjurkan kepada manusia untuk berzuhud terhadap dunia. Berzuhud itu maksudnya apa? Mengambil secukupnya dari dunia ya, dan menganjurkan mereka untuk menyukai pahala akhirat, yang hal ini diungkapkannya melalui peringatan terhadap mereka tentang apa yang akan terjadi sesudah ini nanti di ayat 9 ya. Karena dunia ini sementara, harta ini sementara. Makanan yang kita punya akan keluar menjadi apa? Kotoran, betul ya. Pakaian yang kita pakai walaupun asalnya mewah, asalnya bagus, kalau sering dipakai apa? Akan lusuh ya, akan jelek. Apapun yang kita pakai akan ada masanya. Kemudian kata Rasulullah, yang akan menetap itu adalah sesuatu yang kita sedekahkan. Oke, jadi ada satu kisah juga, Ahwat ya, di zaman Rasulullah SAW, ketika istri-istrinya Nabi itu membagikan kambing, daging kambing. Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, apakah ada yang tersisa? Kemudian kata Aisyah, ada, ma baqiya illa katifah. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya pundak kambing saja ya Rasulullah. Karena sisanya sudah diapakan tadi? Sudah disedekahkan. Masya Allah ya. Kemudian kata Rasulullah, ma baqiya illa katifah. Masya Allah. Bahwa maksudnya yang engkau sedekahkan justru itu yang akan ada di akhirat, yang akan ada pahala di akhirat, sedangkan yang engkau makan saat ini atau pundak dari kami itu bukan pahala, itu tidak akan menjadi pahala. Jadi intinya apa yang kita makan memang itu adalah harta kita gitu yang dimakan, pakaian, tetapi yang akan menetap di akhirat apa? Pahala sedekah kita. Walaupun secara terlihatnya kita memberikan harta kepada orang lain, tetapi sesungguhnya yang kita berikan itu adalah yang akan kita dapatkan kelak di alam akhirat. Begitu bisa difahami akhwati fillah? Insyaallah kita Insya kamilan ya. Allah. Ya, ada 3 ayat lagi insyaallah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kata Allah, maka apabila dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Karena kita akan dibangkitkan kelak di alam akhirat. Yang sudah kita bahas dulu ya, bahwa ada peniupan sangkala yang pertama, itu akan mewafatkan semua manusia, dan ada tiupan kedua, itu adalah tiupan dibangkitkan manusia yang sudah di alam kubur. Jadi nenek moyang kita akan dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Jadi dalam hadis disebutkan ya akhwati fillah, bagaimana manusia bisa bangkit. Jadi kata Rasulullah SAW, semua tulang belulang manusia itu akan hancur kan, betul ya. Tetapi ada satu tulang yang Allah sisakan yang akan tetap ada, yaitu tulang apa namanya, tungir. Ada yang tahu tungir apa bahasanya, Ustaz? Ustaz Isti tahu tungir? Tulang ekor sih. Tulang ekor. Orang Sunda mah tungir ya, Ustaz Fitri ya. Tulang ekor manusia itu akan tetap hidup atau tetap ada, tetap ada di dalam kubur kita. Nah, itu yang akan kelak ketika akan ada yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan gerimis, ya, hujan gerimis, dan manusia akan hidup kembali. Wa idza bu'thira ma fil kubur, ini pun manusia akan dibangkitkan oleh Allah dengan sangat mudahnya. Allah menciptakan kita yang asalnya tidak ada, ya. Kemudian Allah menciptakan yang asalnya kita sudah tulang belulang dan ada yang tersisa, itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an suka disebutkan ya, kalau turun hujan gitu ya, Allah menumbuhkan apa? Tanaman, asalnya tanaman gersang, Allah tumbuhkan tanaman hijau-hijau. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, begitupun kalian kelak akan dibangkitkan dari alam kubur. Ya, kita yakin ya bahwa kita akan meninggal dan akan dibangkitkan kembali, dan akan ada yang namanya yaumul hisab, yaumul mahsyar. Ya, ada mizan, ada timbangan, apakah ada amal baik atau tidaknya, ya, berat mana amal baik kita dengan amal buruk kita. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maksudnya dikeluarkan orang-orang yang telah mati di alam kuburnya, itu maksudnya peniupan sangkala kedua setelah kiamat kubro yang sudah kita bahas pekan lalu ya. Kemudian wahusila ma fis sudur, dan dilahirkan ya, ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Coba akhwat, di dalam dada ada apa? Di belakang dada. Hati.
Yakin ada hati, Bunda Trias? Di belakang dada. Kalau hati kan di bagian kiri apa bawah kiri apa bawah kanan? Oke, hakikatnya Kiri. di belakang dada itu jantung, Kanan. Bun. Apa, Bun? Di belakang dada itu adalah jantung sebenarnya, ya. Cuman kenapa memakai hati? Kenapa kita bilang sakit hati, penyakit hati? Ini lebih biar mudah dicerna gitu. Ya, karena dalam bahasa Arab gitu ya, hati itu dalam bahasa artinya kabid, ya, Kabit. hati. Ya. Kalau di dalam dada, di belakang dada coba kalau kita lihat medis ya, belakang dada kita tuh jantung, bukan Iya. bukan hati gitu ya. Tapi ini sebagian pendapat ulama maksudnya kenapa kita kalau pakai bahasa kita suka disebut dengan hati ini lebih memudahkan kita mencerna oh hati. Karena kalau misalkan kita bilang ayo kita sembuhkan penyakit-penyakit jantung kita kan nggak nyambung ya. Pakai penyakit apa? Penyakit hati, ada hasut, ada iri dan sebagainya. Maka sesungguhnya di belakang dada itu adalah jantung. Nah, gitu ya. Dan Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah apabila dilahirkan dan ditampakkan apa yang selama itu mereka sembunyikan dalam diri dan hati mereka. Ini peringatan untuk kita semua ya, Hot. Ketika kita memahami ayat, jangan nuduh orang, jangan nuduh diri kita sendiri. Takut, takut apa? Takut ketika kita sholat ternyata nggak ikhlas. Ketika kita baca Quran ternyata nggak ikhlas. Maka kata Allah, wahusila mafis sudur. Nanti di alam akhirat akan ditampakkan kalian dulu sholat itu ternyata bukan karena Allah. Dulu ternyata kalian ngaji bukan karena Allah. Dulu kalian ceramah bukan karena Allah. Kalian sedekah bukan karena Allah, tapi pengen disebut apa gitu. Nauzubillahi min dzalik. Karena di pengadilan Allah akan yang paling pertama itu ya, nauzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Ada seorang penghafal Quran, kemudian dipanggil oleh Allah. Kemudian dia disungkurkan ke dalam neraka. Kenapa? Kamu menghafal Quran, kamu membaca Quran bukan karena Allah katanya. Tapi kamu pengen disebut hafidh. Kamu ingin disebut hafidh. Ada ahli ilmu juga dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kata Allah, kamu dulu menjadi seorang penyebar ilmu kan karena Allah. Karena kamu pengen disebut ahli ilmu. Ada juga yang dulunya sedekah ya di dalam dunia, tapi bukan karena Allah dia pun masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kata Allah, kamu dulu sedekah bukan karena aku, tapi karena ingin disebut dermawan. Dan wahusila ma'afis sudur. Allah akan menampakkan semua yang ada di dalam hati-hati kita. Maka akhwati fillah sama-sama ya. Kita harus meniatkan semuanya karena Allah. Kalau ada perasaan yang tidak harus yang tidak ada seharusnya gitu ya. Kita lagi sholat, pengen dilihat orang atau dan sebagainya, istighfar ya, beristighfar. Itu dari syaitan ya. Karena syaitan itu mereka berjanji akan menyesatkan orang-orang ya manusia di alam dunia agar mereka kelak akan bersama dengan syaitan. Akan mereka jadi membuat sesuatu yang indah gitu ya. Padahal sesungguhnya mereka menjerumuskan. Nauzubillahi min dzalik. Wa husila ma fis sudur. Ini terus kita mentajdi dunia dimanapun berada akhwat ya, itu penyakit-penyakit hati itu akan datang kapanpun ya, setan akan terus menggoda manusia, bahkan seorang pencari ilmu pun itu bisa terjerumus dari dalam godaan setan. Kamu cari ilmu aja biar disebut seorang alim, kamu naudzubillah min dzalik. Maka kita selalu tajdi dunia, maka bismillah ya kalau kita mau cari ilmu, berwudu dulu, niatkan hati dulu ya mau menghadap kiblat. Kalau yang masih terbuka aurat, tutup dulu auratnya walaupun ngajinya itu online misalkan ya. Atau ngajinya keluar rumah maka diperbaharui dulu niat kita semua. Nauzubillah min dzalik ya. Wahusila ma fis sudur. Kata Allah di ayat terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ini ayat terakhir dalam surat Al-Adiyat, kata Allah, sesungguhnya Tuhan mereka, ya Tuhan kita juga, ya pada hari itu, hari kiamat, maha mengetahui keadaan mereka. Ini akhwati fillah, ada khobir, kita belajar bahasa Arab ya. Ada khobir, ada alim. Kalau alim itu mengetahui aja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan al-khabir, itu mengetahuinya itu dengan detail. Karena dalam ayat famaya amal mithqala dzarrah kan kemarin sudah dibahas ya. Sekecil apapun Allah akan melihat. Saking detailnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam surat Luqman, wahai Luqman ya, wa in takum mithqala habatin min khardalin fis sakhrah aw fis samai takum fil ardi wa innallaha apa ayatnya?
Latifun khabir ayat itu ya, ada khabir juga. Kata Luqman ketika menasihati anaknya, walaupun ada sebuah kebaikan sekecil apapun, dia ada di bawah langit, di atas langit atau di bawah bumi tertutup sekalipun, dia akan datang ya, akan terlihat kelak di alam akhirat, dan Allah itu maha lembut dan khabir, itu maha detail. Sekecil apapun kebaikan Allah tahu. Begitupun kita hati-hati. Sekecil apapun keburukan Allah akan mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man fi qalbihi kibrun walau misqala dzarrah. Ya kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar darah, walaupun kecil banget. Ya. Jadi darah ini ada yang mengatakan semut, semut kecil, ada juga yang menamakan anaknya semut. Ya semut aja udah kecil punya anak gitu ya. Ini darah. Begitu. Jadi ya khabir, Allah mengetahui setiap kebaikan, begitupun keburukan, Allah detail kelak di alam akhirat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mereka benar-benar mengetahui semua yang diperbuat dan yang dikerjakan oleh mereka, dan Dia kelak akan membalasnya terhadap mereka dengan balasan yang sempurna. Dia tidak akan berbuat aniaya barang seberat darah pun terhadap seseorang. Ya, dan Allah tidak akan mendolimi siapapun. Kalau ada kebaikan Allah datangkan, begitupun kalau ada keburukan Allah pun akan mendatangkan. Tapi Masya Allah ya, Allah maha lembut, Allah maha baik. Satu kebaikan, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Kebaikan Allah apa? Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Wa manja abis sayyati fala yujza illa mislaha. Tapi kalau ada suatu keburukan, fala yujza illa mislaha, kata Allah, maka tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan keburukannya. Maka lebih banyak kebaikan atau keburukan kalau kita hitung-hitung? Kebaikan. Kebaikan ya, Masya Allah. Maka beruntung sekali ya. Kalau kita tahu ilmunya, kebaikan itu Allah lipat gandakan, sedangkan keburukan juga ada balasannya. Akan disesuaikan dengan keburukannya. Begitu akhwati fillah, pertemuan kita pada pagi ini, sama-sama saling mendoakan akhwat ya, agar kita selalu diberikan taufik hidayahnya oleh Allah, diberikan Amin. keistiqomahan. Kemudian Al-Quran yang kita baca bukan hanya di lisan saja, tetapi sampai kepada hati kita. Ya, sayang kepada keluarga, sampaikan ya, sayangnya kita kepada keluarga, sampaikan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, sampaikan kepada orang-orang sekitar kita, tetapi tentunya dengan dakwah yang baik. Jangan sampai mereka merasa digurui gitu ya, atau merasa tidak dihargai ya, tapi harus dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Ya, barakallahu fikun akhwati fillah, semoga perkumpulan ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah dan kelak Amin ya bisa Allah. dikumpulkan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa aja akhwati fillah, istighfar sama-sama 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratana wa amir rawatina. Allahumma ihfadna min baini yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahtina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wali walidina, dan orang tua kami dan kedua orang tua kami. Warhamhum, dan sayangi mereka. Kama rabbawna sigora, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jikalau mereka di dalam kubur, sayangi mereka. Berikan kenikmatan di alam barzakhnya. Kalau mereka masih hidup, sayangi mereka, panjangkan umurnya dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana hujjah. Waj'alhu lana hujjah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai pembela kami ya Allah. Jadikan kami para ahli Al-Quran ya Allah, yang mengamalkan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Berikan kebaikan kami di dunia wal akhirah, wa fil akhirati hasanah, di dalam akhirat pun kami kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari
siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustazah. wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikunna. Sehat selalu, istiqomah semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.